Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan saya di channel Math. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konversi satuan waktu. Konversi satuan waktu ini sering terpakai di soal tes CPNS, khususnya seperti soal kecepatan. Ada beberapa soal yang terkait dengan soal kecepatan yang menggunakan satuan waktu seperti menit ke jam, kemudian jam kita konversikan ke menit, atau detik ke jam dan sebaliknya, jam ke detik. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan belajar dulu mengenai materinya. Yang pertama, satuan waktu dalam detik. Nah, dalam hal ini kita perlu mengetahui 1 menit itu sama dengan 60 detik. Kemudian 1 jam sama dengan 60 menit, sama dengan 3600 detik. Kenapa demikian? Karena 1 menit tadi sama dengan 60 detik, maka untuk 60 menit tinggal kita kali aja dengan 60. Jadinya 60 kali 60 sama dengan 3600 detik. Kemudian 1 hari sama dengan 24 jam, sama dengan 86.000 detik. Dari penjelasan yang sebelumnya kita ketahui bahwa 1 jam sama dengan 3600 detik. Maka untuk 24 jam kita tinggal kali aja 24 kali 3600. Maka hasilnya adalah 86.000 detik. Jadi 1 hari sama dengan 86.000 detik. Kemudian 1 minggu sama dengan 7 hari dan sama dengan 168 jam, sama juga dengan 604.800 detik. Nah, dari penjelasan sebelumnya kita tahu bahwa 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi untuk 7 hari itu sama dengan 7 kali 24. Makanya dapat 168 jam. Nah, jam kita ubah jadi detik. Caranya adalah karena 1 jam sama dengan ini 3600 detik, maka 168 jam sama dengan 168 dikali dengan 3600 detik. Maka hasilnya adalah 604.800 detik. Kemudian berikutnya satuan waktu dalam hari. 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan rata-ratanya sama dengan 30 hari. Nah, untuk 1 bulan juga ada yang 28 hari, ada yang 29, ada yang 30, atau ada yang 31 hari. Nah, 1 tahun sama dengan 365 hari, ini tahun biasa ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan 1 tahun kabisat. Nah, tahun kabisat itu adalah tahun yang angkanya habis dibagi 4, yaitu sama dengan 366 hari. Tahun kabisat itu terjadi pada tahun yang ada tanggalnya sampai 29 Februari. Berikutnya adalah satuan waktu dalam minggu. 1 bulan sama dengan 4 minggu, maka 1 tahun sama dengan 52 minggu. Nah, jika kita kalikan berdasarkan yang ini ya, sebenarnya ini tidak tepat hasilnya 52 minggu, karena 1 bulan sama dengan 4 minggu, maka jika sesuai dengan hitungan matematisnya, 1 tahun kan ada 12 bulan ya kan, jadi dalam 1 bulan ada 4 minggu, maka harusnya ini kan dikali 4, jadinya 48. Nah, ternyata di sini dibuatkan 1 tahun itu sama dengan 52 minggu. Jadi hitungan yang dipakai di sini adalah bukan 1 bulan sama dengan 4 minggunya, karena dalam 1 bulan, kalau 4 minggu kan jumlahnya 28 nih, ya kan? 28 hari. Nih hitungannya setiap bulannya 28 hari. Nah, namun untuk mendapatkan 52 minggu ini, hitungan yang dipakai bukan melulu 28 hari, karena yang jumlah harinya 28 dalam 1 bulan itu hanya ada pada bulan Februari, ya kan? Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan 52 minggu ini, hitungannya adalah tahun. Jadi dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka kalau kita mencari berapa minggunya,
kita tinggal bagi aja 365 dengan 7, maka nanti akan didapatkan nilai 52, sekian. Nah, makanya hasil yang tepat itu adalah 52 minggu. Kalau dipakai yang 4 minggu tadi ya, hasilnya akan jadi 48. Jadi kalau 48 itu hitungannya satu bulannya hanya ada 28 hari. Padahal ada yang dalam satu bulan itu sampai 31 tanggalnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Satuan waktu dalam bulan. 1 triwulan sama dengan 3 bulan, 1 caturwulan sama dengan 4 bulan, 1 semester sama dengan 6 bulan, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 lustrum sama dengan 5 tahun. Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, maka untuk 5 tahun kita tinggal kali 12 aja, sehingga hasilnya adalah 60. 1 windu sama dengan 8 tahun. Sama seperti tadi, kita tinggal kali 8 dengan 12, maka hasilnya adalah 96. 1 dekade sama dengan 10 tahun. Kalau kita mau jadikan dalam bentuk bulan, seperti tadi juga, tinggal kali 12, maka 10 kali 12 sama dengan 120 bulan. Berikutnya, satuan waktu dalam tahun. 1 lustrum sama dengan 5 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 dekade sama dengan 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 abad sama dengan 10 dasawarsa sama dengan 100 tahun. Karena 1 dasawarsa tadi sama dengan 10 tahun, maka untuk 10 dasawarsa kita tinggal kali 10 aja, sehingga hasilnya adalah 100 tahun. Selanjutnya, 1 masehi sama dengan 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Nah, kata-kata milenium ini sering sekali kita dengar ya, sampai ada filmnya Panji Manusia Milenium. Nah, ini maksudnya 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Kita langsung ke contoh soal, karena untuk teori sudah saya jelaskan, itu sudah cukup ya untuk materinya. Yang pertama, berapakah konversi 5 menit ke detik? Nah, untuk menentukan berapa konversi 5 menit ke detik, kita perlu tahu dulu bahwa 1 menit itu sama dengan 60 detik. Sehingga kalau untuk 5 menit sama dengan 5 kali 60 detik, sehingga hasilnya adalah 5 kali 60 sama dengan 300 detik. Jadi hasilnya adalah 300 detik. Untuk soal yang kedua, berapakah konversi 3 jam ke menit? Sama seperti tadi, kita lihat dulu 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka untuk 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit. Sehingga diperoleh 3 kali 60 sama dengan 180 menit. Soal berikutnya, berapakah konversi 180 menit ke jam? Untuk ini kita juga perlu tahu 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, kalau 1 menit berarti sama dengan 1/60 jam. Nah, sekarang yang ditanyakan, bentar ya, dari sini dapat diketahui 1 menit sama dengan 1/60 jam. Maka untuk 180 menit, kalau kita konversikan ke jam, maka sama dengan 180 dikali 1/60 jam. Maka hasilnya sama dengan 180 bagi 60 sama dengan 3 jam. Nah, seperti itu. Jadi sampai di sini tidak ada masalah ya. Ini soal yang saya berikan cukup gampang, dan bentuk menit ke jam atau jam ke menit, jam ke detik itu sering sekali dipakai dalam soal-soal yang terkait dengan kecepatan. Yang keempat, berapakah konversi 180 detik ke menit? Nah, sama seperti tadi, kita perlu tahu dulu bahwa 1 menit itu
sama dengan 60 detik. Maka untuk 1 detik sama dengan 1/60 menit. Sehingga kalau kita mau mencari 180 detik, kita tinggal kali aja 180 dengan 1/60 menit. Maka didapat 180 bagi 60 sama dengan 3 menit. Sama persis ya dengan yang tadi, cuman satuannya aja yang berbeda. Nomor 5, berapakah konversi 7 bulan ke minggu? Nah, 1 bulan sama dengan 30 hari. Oke, karena yang dibutuhkan sama dengan dalam minggu ya, kita jadikan langsung ke minggu aja, tidak perlu ke hari. Tadi berdasarkan teori, kita tahu bahwa 1 bulan sama dengan 4 minggu. Maka untuk 7 bulan sama dengan 7 kali 4 minggu. Sama dengan 7 kali 4 sama dengan 28 minggu. Jadi 1 bulan sama dengan 28 minggu. Soal selanjutnya, berapakah konversi 3 tahun ke hari? Kita lihat dulu untuk 1 tahun sama dengan 365 hari. Tahun yang kita pakai adalah tahun yang biasa, bukan tahun kabisat. Maka untuk 3 tahun sama dengan 3 kali 365 hari. Nah, 3 dikali dengan 365 itu sama dengan 1095 hari. Soal yang terakhir, berapakah konversi 2,5 tahun ke bulan? Kita perlu tahu dulu bahwa 1 tahun sama dengan 12 bulan. Maka untuk 2,5 tahun sama dengan 2,5 itu sama juga dengan 5/2 ya, dikali dengan 12 bulan. Saya jadikan 5/2 ini supaya gampang aja operasinya. Jadi ini jadi 6. 5 kali 6 adalah 30 bulan. Oke teman-teman, ini soal yang terakhir. Soal yang saya berikan di sini cukup gampang ya, karena ini adalah yang paling sering dipakai di soal-soal tes CPNS, terutama di soal-soal yang berkaitan dengan pecahan. Semoga dengan materi yang saya berikan ini dan sedikit contoh soal yang saya berikan bisa membantu teman-teman untuk menghadapi soal-soal tes CPNS yang berkaitan dengan konversi waktu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.